enggak deh, nanti masih ada lagi. Tapi pun sekarang Tapi nggak bisa. Hilang misal sih. Kamu jangan lupa ya. Itu udah bilang sama Bang. Oh iya. Ya. Oke. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang kelas minat saya, yaitu tentang game Let's Strike. Lanjutnya, Pak. Nah, latar belakang saya memilih game ini tuh dari kakak kelas kelas 10 gitu. Saya tuh melihat kakak kelas itu tuh main game itu tuh terlihat sangat seru gitu. Jadi saya tuh eh, tertarik lah dengan game itu, mencoba main bosen lah awalnya. Tapi terus saya mengajak beberapa teman gitu. Jadi ada teman mabar yang bisa diajak, jadi lebih seru bermain game ini. Nah, keingintahuan terbesar, saya ingin tahu lebih tentang apa ya, tentang skill-skill karakter yang lagi meta sekarang gitu. Dan tahu cara pakainya dari skill-skill karakter itu. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengetahui gameplay DM, Blood Strike, dan striker yang sedang banyak digunakan. Proses pembuatan dari ini kelas minat saya. Pertama, berdiskusi dengan expert. Kedua, pembuatan video. Ketiga, pengeditan video. Empat, pembuatan slide presentasi. Dan yang kelima, tambahan finishing yang belum selesai dari videonya. Masa? Ini. Foto bro. Kiri. Yang hijau. Tuh. Sabar. Dah. Sabar. Udah ada di tayangannya? Apa berat 10 menit? Lihatin ke Lihatin aja di HP-nya. perspektif. Assalamualaikum semuanya. Saya akan perlihatkan video tentang Let's Strike mulai dari karakter yang lebih banyak. Assalamualaikum semuanya, nama saya Juni. Saya akan perlihatkan video Itu suaranya pakai karakter yang semua.
Nah, pertama ada zero. Zero tuh zero. Nah, zero tuh skillnya tuh pertama skill aktifnya tuh bisa ngedash. Ngedash tuh kayak ya ngedash lah. Nanti kalau ada musuh nembak gitu. Jadi kita tuh bisa kabur dari tembakannya karena eh, skillnya kabur gitu. Nah, yang kedua skill pasifnya tuh bisa nangkis peluru pakai pedang si Zero ini. Lanjut. Nah, itu. Nah, kedua ada run. Run. Run tuh skillnya tuh nanti tuh dia tuh akan membuat membuat dinding dari es gitu. Jadi ya kayak glowal nanti dia tuh kalau saat ada musuh nembak dia membuat si dinding es itu musuhnya tuh gak bisa nembak sama akan terkena damage dari si temboknya ini. Nah, ketiga ada Nova. Ethan. Ethan tuh skill skill aktifnya tuh nih dia akan membuat dinding gitu, dinding perisai, perisai, perisai hologram. Jadi saat musuh nyerang, kita bisa menggunakan skill itu untuk melindung diri gitu. Nah, ya selanjutnya ada skill skill pasifnya. Skill pasifnya tuh tunggu. Itu kayak akan ngedes 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 gitu. Jadi apa sih itu namanya teh? Eh, nah, jadi kecepatan larinya tuh akan lebih cepat dari saat menggunakan skill itu gitu. Sprint gitu. Nah, keempat ada Nova. Nova tuh skill aktifnya akan melempar bom asap dan musuh akan terkena damage dari bom asap itu. Terus skill skill keduanya tuh namanya tuh menghirup asap dari bomnya sendiri gitu. eh jadi menghirup asap dari bomnya sendiri itu akan menambah kekuatan dari si karakter ini gitu. Jadi bisa lebih lincah atau itu gitu. Kelima itu ada Emma gitu. Emma skillnya tuh yang pertama yang apa yang susah ya? Mungkin. Nah yang tunggu. Coba lanjut ke main. Lanjut ke mainnya. Lanjut langsung aja kamu. Ah. Nah, gimana Scott? Maaf di sini ada rada beban lah karena kalah gitu. Di situ kamu ada dubbing suara nggak? Gak ada pakai AI, boleh AI. Nggak sambil ngomong nggak? Enggak. Langsung sambil dijelasin kenapa misalnya pilih hero itu. Ah, coba. Nah, milih milih Emma gitu. Saya memilih Emma tuh karena agar jadi healer gitu. Jadi saat tim sendiri tuh ada yang darahnya sekarat bisa pakai skill itu gitu. Kan ya, gitu. Enggak lah. Ya, ada beberapa.
Nah, di bagian saksi itu. Oh, begitu. Nah, 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 bacain dulu ini ya. siap. Lanjut. Nah, refleksinya, kelemahan saya menunda-nunda saat membuat videonya. Terus kedua, saya bingung saat membuat konsep karya minat gitu. Terus yang ketiga, malas mengerjakan videonya dan juga PP slide presentasinya tuh ini lama dikerjakannya gitu. Nah, kekuatan bisa mendengarkan pendapat orang lain saat meminta saran membuatnya. Hasil bisa dibuat tepat waktu. Nah, dah, dah. Nah, apakah ada pertanyaan? Tepuk tangannya untuk dulu. Yang suka main game, Wisnu. Main juga kan, dari situ kan bisa dibilang game baru kan ya, belum. Nah, tapi banyak tuh game gede kayak PUBG, FF, Stand 2 sama ODM itu lebih gede dan lebih lama. Tapi kenapa Beto bisa bertahan bahkan berkembang dengan bisa dibilang sangat pesat lah perkembangannya dalam jangka waktu yang gak panjang gitu, jangka waktu yang sebentar. Perkembangannya udah jauh banget perkembangan dan menandingi game-game besar tadi. Itu gimana caranya? Nah, yang pertama tuh grafiknya tuh semakin lama tuh semakin diperbagus dari yang awalnya tuh burik sampai sekarang lumayan gitu. Sama karakternya tuh diperbanyak gitu. Karena kan skill karakter dulu tuh cuman kalau nggak salah saya pernah main di awal-awal tuh 5 sampai 6 gitu. Sekarang bisa sampai 10 gitu kalau nggak salah. Jadi membuat dari si gameplaynya ini tuh jadi lebih bisa lebih ngakalin dari skill-skill karakter ini gitu. Sama skin skin senjata gitu, senjata dibuat dibuat gitu. Jadi orang tuh semakin tertarik, wah ini skin senjatanya bagus. Jadi main game ini gitu. Gitu dah. Tentang karakternya ya dari Nah, memang banyak. ya. Tapi yang di Indonesia itu malah karakternya tuh mirip kayak dari CODM sama Valorant. Misalnya nih Val mirip sama Sage itu di Valo, terus Noson mirip sama Cypher di Valo, dan ada tuh aku lupa nama karakter barunya itu apa, mirip sama Sage juga di Valo, bisa mirip fight gitu. Itu tuh kenapa dia pertama, kenapa dia nggak kena pelanggaran dan nggak ditutup, terus kedua bagaimana pendapat kamu tentang skill yang kayak gitu. Nah itu copy paste bukan ide original. Nah, pertama tuh yang mirip tuh terinspirasi ya, terinspirasi. ATM amati tiru modifikasi gitu. Nah, jadi dari karakter yang tadi disebutin Wisnu diubah dikit-dikit dari desain karakternya gitu. Terus skillnya kan sama tapi bentuknya tuh agak berbeda-beda gitu.
Nah, untuk nggak di ban tuh karena apa ya, belum dituntut aja sama sama game yang punya karakter itu lebih awal, belum dituntut ke game Blood Strike-nya untuk ditindaklanjuti tentang karakter-karakter yang diikuti dengan untuk game itu. Nah, gitu. Lanjut, yang suka main game siapa? Apa itu? Itu beres. Wahyu. Mau apa aja nih meski. Mau saran aja sih Jun. Videonya mungkin kamu biar nggak tadi di stop play, kamu ngejelasinnya di video saja. Terus kalian jadi gak usah di stop. Ya, siap. Ya. Kalau dari Bapak ya, eh, alhamdulillah Jundi sudah mempresentasikannya dengan baik, itu memperkenalkan game ini dan karyanya bagus videonya gitu. Mungkin Jundi itu saran ya apa ya, konsepnya tuh pernah ada ya gitu, yang waktu itu Bapak kasih juga main Blood Strike. Nah tadi ketika Jundi di depan itu ya seperti itu, Jundi harus bisa ngomong gitu. Ini karakternya si A, si B, si C, kelebihannya ini. Nah itu tidak ada tuh, cuma hanya adanya pembukaan gitu. Nah sebenarnya dengan ada suaranya Jundi di tiap sesi videonya itu mewarnai ketertarikan di video tersebut. Oh ternyata main Bloodstack itu bisa pakai skill ini, bisa menahan ini. Ketika saya bermain game, saya memakai hero ini kenapa? Nah itu mewarnai gitu. Satu itu. Kedua, yang bisa mewarnai video itu biasanya efek. Nah itu efek itu tidak ada. Kalau ada efek-efek kayak lucu gitu ya, atau trigger atau apa itu bakal lebih menarik lagi. Tapi yang ini udah bagus gitu. Itu aja sih. Jadi mungkin eh, saran selanjutnya punya kemampuan video editing, entah itu Question. pakai, jadi itu aja. Kemudian nanti refleksinya apa waktu semester 7 pas minat. Mas berat yang pertama tentang dampak bermain game. Terus Oke. kedua tuh tentang kameramen. Yang ketiga ini. Itu merpatin jangan sampai salah pilih si kelas minatnya. Saya nggak tahu dari kalau cuma misalnya pilih game dan itu udah diumum di YouTube atau apa. Ya. Tuh. Game itu apa? Kemudian hanya hobi gitu. Jadi ada bagaimana intinya adalah bagaimana dari satu semester ke semester yang berikutnya itu ada data-data untuk Jundi itu membaca siapa dirinya gitu. Kalau di games kan, nah nggak apa, tapi mungkin ibu mau bertanya ya, apa rasanya skill atau pengetahuan yang Jundi rasakan atau manfaat dari Blood Strike ini? Jundi? Manfaatnya sih nggak terlalu berpengaruh ke diri sendiri gitu. Sayangkan ya. Tapi kalau misalnya Bu, saya jadi punya inspirasi untuk bikin games yang kreatif, yang lebih menarik, itu nggak apa juga gitu kan. Misalnya kakak kelas 9 dari Eka ya, dia bilang games-games itu nggak kurang kreatif di Roblox misalnya. Dia bikin sendiri dan hasilnya bagus sekali gitu. Jadi dari penikmat mungkin bisa naik level berikutnya ke pembuat. Nah, kalau udah bikin games itu kan matematikanya, logikanya, codingnya, apanya itu akan memeras kemampuan Jundi dengan lebih baik. Kalau memeras ya, baju habis direndam mau dijemur. Nah, kan banyak tuh airnya. Dipelintir tuh bajunya kalau pakai tangan, peras namanya. Artinya kalau mau tahu betul-betul kemampuan kita apa tuh harus sampai diperas. Capeknya, apanya, kebayang nggak?
Nah, jadi nggak apa-apa games menikmati, tapi naik level pembuat berikutnya gitu ya. Kelas 7 ada yang udah mulai bikin tuh, kalau belum berhasil ya dipublish di Roblox, tapi itu sama sih. Karena kalau yang sifatnya sudah mengkreasi atau membuat sudah level paling tinggi tuh. Jadi orang tuh berpikir tuh mulai ada yang menghafal. Dia hafal aja kayak Bio gitu, tapi dia nggak ngerti-ngerti amat sebetulnya. Nah, yang berikutnya memahami, nah yang berikutnya menganalisis, nah yang berikutnya ada mensintesis, jadi menggabung-gabung. Yang tertinggi itu namanya mengkreasi, membuat sendiri. Tuh, jadi semoga Juni naik level nih berikutnya. Setelah menjadi penikmat games, berikutnya adalah menjadi pembuat. Ya, sekarang aja kuliah itu ada kuliah bikin games, kuliah tentang games ya di apa tuh? Telkom ya, Telview itu ada tuh jurusannya. Itu emang ada aspek kreativitas kan, karena harus menggambar, membuat storyboard. Tadi siapa namanya? Imbang ya. Nah, Imbang juga bikin animasi, dia bikin apa tuh scene fighting namanya. Scene untuk fighting scene, scene berantem. Pakai ada cari aplikasi apa ya, mudah-mudahan jadi bisa level nih berikutnya setelah penikmat game itu bikin jadi ya, Mungkin terus ini, semangat ya, iya. mungkin bukan apa, Jundi harus menjadi pembuat games gitu. Kan sebenarnya Jundi mau memperkenalkan gamesnya ya. Nah, contoh aja ada YouTuber namanya Reza Arab gitu. Coba aja. Dulu tuh dia tuh terkenal main game itu karena memperkenalkan game gitu. Jadi dia menjadi terkenal gitu. Ada namanya gamenya Cat Mario. Di game tersebut gamenya sederhana gitu. Tapi dia menjelaskan mengemas video dengan sangat baik dan memberikan tutorial bermain game gitu. Sehingga orang lain juga ikut main game tersebut tuh. Walaupun dia hanya memperkenalkan si game tersebut melalui video. Sekarang kan sangat sangat banyak ya orang pengen jadi konten kreator. Sampai bahkan ada jurusan kuliahnya juga konten kreator gitu. Nah, itu yang tadi Bapak bilang, kalau PR-nya Jundi meningkatkan skill itu, video editing gitu. Ya. Jadi memperkenalkan ya Pak. Kalau tadi itu apa isinya? Sama memperkenalkan, tapi ada perbaikan yang kata Bapak itu ditambah lebih interaktif gitu, biar ada hidup gitu videonya tuh. Yang YouTube channel. Mm-mm. Kalau misalnya masih tertarik dengan games ya, jadi dibikin YouTube channelnya, kemudian dibikin portofolio jadi dimasukin di YouTube channel itu. Kan kita juga nggak tahu ya arah hidup orang itu, arah hidup takdir itu mau kemana. Itu nggak apa yang maunya ke seriusnya. Karena kalau Juni nanti akan masuk ke SMA Kosat, itu akan memilih Juni nih. Nah, 9, 10, 11, kebutuhan peminatan, kebutuhan nanti Juni jurusan yang mau kuliah kemana, itu akan sendiri terus tuh. Gitu. Jadi kita akan terus bersama-sama nih dalam 5 tahun ke depan. Gitu. Makanya apa Juni harus mohon betul kalau berjuang betul ya. Saya siapa? Kak Fazril contohnya ya. Kak Fazril sekarang kelas 10. Sekarang udah jelas tuh peminatannya. Dia ke IPS, ke ekonomi. Peminatannya. Tambah serius. Awalnya juga games apa gitu ya. Tapi memang ibu kan selalu menyampaikan hal ini berulang-ulang gitu. Inilah tugas ibu gitu. Seorang Jundi harus fokus membaca siapa gitu. Kalau lagi belajar, kalau belajar nggak serius, kita nggak pernah tahu suka apa nggak suka juga sama pelajaran itu. Karena kita nggak sampai mual belajarnya, nanti nggak sampai mual. Gitu. Bener Bu, ini bukan pelajaran aku suka. Karena udah memberikan effort yang baik gitu. Gitu ya. Jadi menurut Ibu apa? Jundi punya banyak potensi, cuman harus fokus serius gitu. Bismillahnya harus banyak. Kalau lagi berdoa kan Jundi, oh iya ya, ketua OSIS ya, ketua unit agama Islam tadi ya. Nah, niatkan apa yang Jundi lakukan di OSIS itu sedekah. Ya Allah, ini sedekah saya. Saya akan mengurusi urusan rohis ini dengan sebaik-baiknya. Tapi kasih timbal baliknya ke saya, ya Allah, tuntun bimbing menemukan keutamaan diri saya kemana gitu.
kita bisa kok jodoh sama Allah, kan nggak digaji ya sama Kosan, ngurusin Nofis kan istri juga nggak digaji tuh sama ibu, Salman juga nggak digaji ya, nah ini segala macam. Nah niatkan ya Allah tunjuki saya bidang-bidang yang terbaik saya. Mau lihat nanti semester depan masih mau games juga ya nggak apa juga ya bacanya, tapi coba lihat siapa yang youtuber terkenal tadi saya Raja Arab ya, riset dia, riset kayak apa channel YouTube dia. Nah nanti tampilkan di kelas minatnya Bu, ini risetnya. Nah, jadi mau bikin apa nih judi tuh, nggak apa-apa juga, nggak bisa juga kita melompat ya, coba judi kemana gitu melompat nggak bisa juga mungkin ya. Oke ya betul ya, tunggu ya, kelas minat YouTubenya, silakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita rapid dan revisi ya, jangan di revisi kalau ada yang mau nambahin apa, ya, yang lain juga. Kamu apa? Artikel yang belum selesai.